Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana kita telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir untuk melakukan presentasi pada hari ini. Baik, di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Potensi Susu Kuda dan Produk Turunannya sebagai Pangan Fungsional serta Potensi di Bidang Kesehatan. Di sini kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri Hanafi Asnan dan rekan saya. Saya, saya Sepia Margareta. Saya Faridza Putra Maulana. Baik, langsung aja kita mulai. Ini latar belakang. Susu kuda memiliki kandungan gizi yang tinggi dan manfaat kesehatan seperti meningkatkan imun, menurunkan kolesterol, serta mendukung pencernaan. Di beberapa negara, susu ini telah lama dikonsumsi dan diolah menjadi produk fermentasi seperti komis dan yogurt. Namun, di Indonesia pemanfaatannya terutama produk khas seperti dangke masih terbatas dan belum banyak diteliti. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menggali potensi susu kuda sebagai pangan fungsional. Dilihat pada bisa dilihat pada tabel ini kandungan gizi pada susu kuda. Susu kuda diketahui mengandung lemak dan protein yang rendah dan laktosa yang tinggi jika dibandingkan dengan susu sapi. Jika dilihat berdasarkan kandungan laktosa, susu kuda memiliki tingkat kemanisan yang mirip dengan ASI. Dikarenakan jumlah yang hampir mirip. Berdasarkan tabel satu, kandungan protein dan susu kuda jika dibandingkan dengan susu sapi masih lebih rendah namun lebih tinggi dari ASI. Hasil ini serupa untuk kandungan abunya. Hasil ini juga didukung berdasarkan nilai rasio antara kasein atau whey, di mana kasein merupakan protein yang merupakan padatan utama yang terkandung dalam susu, sedangkan whey merupakan padatan utama yang terkandung pada susu, sedangkan whey merupakan cairan yang berupa hasil samping dari proses pembuatan keju. Berdasarkan kandungannya, kasein karena kandungannya susu kuda lebih mudah dicerna dibandingkan susu jenis lainnya. Karena susu kuda mengandung kasein yang lebih tinggi yakni sekitar 50 sampai 55% serta mengandung 45% globulin dan albumin. Kadar abu total adalah bagian dari analisis proksimat yang bertujuan untuk mengevaluasi nilai gizi suatu produk atau bahan pangan, terutama total mineral. Kadar abu yang tinggi menggambarkan tingginya kandungan mineral yang ada di dalam susu. Berdasarkan kandungan lemaknya, susu kuda memiliki jumlah sepertiga lebih rendah dibandingkan dengan susu sapi dan ASI. Begitu pula untuk kandungan kolesterolnya yang jauh lebih rendah daripada kedua jenis susu lainnya. Kandungan asam lemak yang terkandung di dalam susu kuda terutama terdiri atas lemak rantai menengah dan kaya akan asam linoleat dan asam linolenat dan rasio asam lemak tak jenuh terhadap asam lemak jenuh dalam susu kuda yaitu 1:3. Mendekati rasio asam lemak dan susu manusia. Ini 1:2. Asam lemak yang terkandung dalam susu kuda merupakan asam lemak non-esensial yang tidak dapat disintesis oleh tubuh manusia dan penting untuk mengembangkan sistem saraf. Jenis-jenis produk dari olahan susu kuda, yaitu kimis atau komis, 2 yogurt, dan 3 dangke, yang akan dibacakan oleh teman saya. Kimis atau komis. Kimis atau komis merupakan minum susu fermentasi yang sudah dikonsumsi sejak 5.000 tahun yang lalu. Olejnikova et al. 2024, kimis atau komis dan disebut juga arak adalah minuman tradisional yang berasal dari Asia Tengah yang dibuat dari susu kuda difermentasi menggunakan bal dan kampang serta memiliki rasa asam dan sedikit beralkohol yakni sekitar 0,6 sampai 3%. Komis banyak
dikonsumsi di negara-negara seperti Cina, Kazakhstan, Mongolia, dan Rusia, serta sudah mulai menjangkau negara-negara Eropa seperti Prancis, Italia, Bulgaria, dan Belanda. Di negara Cina, komis dikenal dengan nama cik yang juga dibuat dari suku kuda. Setelah terjadi fermentasi secara alami, maka terjadi penurunan kandungan laktosa menjadi 2,8%, pH 3,65, kadar abu 0,41. Choi 2016, Gu et al. 2020, Kirdar 2021. Adapun karakteristik kumis dapat berbeda-beda tergantung pada wilayah produksi. Suhu ini suhu inkubasi, waktu inkubasi, starter yang digunakan, dan jenis wadah yang digunakan. Istanbul et al. 2024. Selanjutnya bisa dilihat pada tabel kandungan gizi yang terkandung dalam komisi tersebut. Dua, yogurt. Susu fermentasi merupakan produk yang berasal dari susu hewani yang difermentasi dengan mikroorganisme, yang mana salah satu jenis susu fermentasi adalah yogurt. Su 2022, yogurt adalah produk susu yang diperoleh dari fermentasi susu dengan menggunakan bakteri asam laktat, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus, dan dapat ditambahkan bakteri yang sesuai Poma Lasari dan Yoga 2022. Penelitian ini pada yoga susu kuda liar Sumbawa dengan penambahan tepung pisang termodifikasi memiliki pH 3,58 sampai 4,27, total asam tertirasi 0,56 sampai 0,85%, laktosa 8,57 sampai 11,53%, viskositas 61,50 sampai 79,35 MPa, total total padatan terlalu 11,60 sampai 13,35, Brix sinersis 61,75 sampai 87,38%. Agustin et al. 2003, yogurt susu kuda juga mengandung asam lemak miristat 9,61 sampai 10,82%. Palamitat 32,53 sampai 34,61, dan stearin 6,76 sampai 7,86%. Selain itu juga mengandung asam lemak tidak jenuh seperti asam oleat 20,06 sampai 21,92%. Linoleate 4,36 sampai 6,18, dan alinoleat 1,84 sampai 2,82%. Kanereyekna et al. 2019. Selanjutnya, Dangke. Dangke adalah produk asal Indonesia yang berasal dari Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, dan biasanya dibuat dengan menggunakan susu kerbau. Jatmiko et al. 2018. Dangke juga termasuk salah satu produk olahan susu berupa produk keju lokal yang terbuat secara enzimatis dengan penambahan geta pepaya yang diikuti proses pemanasan. Hatta et al. 2014.
Hasil penelitian Hatta L 2014 menunjukkan bahwa dangkai susu sapi memiliki kadar air 55%, kadar abu 2,1%, lemak 14,8%, dan protein 23,8%. Adapun berdasarkan penelitian Fatihatur Rahman et al. 2022 diketahui bahwa dangkai dapat dibuat dari susu kuda liar Sumbawa. Akan tetapi kurd yang terbentuk hanya sedikit. Hal ini disebabkan karena susu kuda liar Sumbawa mengandung lemak dan protein yang rendah. Lemak dan protein merupakan kandungan yang dapat mempengaruhi proses penggumpalan. Lanjut, Pak. Potensi kesehatan produk olahan susu kuda. Susu kuda dalam bentuk segar maupun produk olahannya memiliki manfaat kesehatan. Susu kuda secara alami mengandung bakteri probiotik yang mana bakteri probiotik telah lama diketahui memiliki fungsi untuk memperbaiki saluran pencernaan. Prostiowati 2021. Susu kuda yang juga kaya akan substrat aktif dan enzim secara alami dapat membantu mengatur mikroflora yang ada di usus, menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan meningkatkan pertumbuhan bifidobakteria dan BAL, serta diketahui mengandung bakteri probiotik. Kushugulova et al. 2018, Matuzi et al. 2024. Selain itu, susu kuda juga memiliki aktivitas antibakteri karena adanya kandungan lisozim dan lactaferin yang merupakan senyawa antibakteri. Susu kuda mengandung lisozim yang cukup tinggi yakni sekitar 98,9 mg. Aktivitas lisozim dan lactaferin sebagai antibakteri berpengaruh langsung terhadap bakteri garam positif dan garam negatif. Lisozim akan menargetkan dinding sel secara langsung karena dinding sel bakteri garam positif tidak memiliki perlindungan sel hingga mudah untuk dirusak. Sedangkan aktivitas lactaferin sebagai antibakteri bekerja dengan cara merusak dinding sel bakteri garam negatif dengan cara berinteraksi dengan enzim lipopolisakarida atau LPS. Oke. Potensi kesehatan produk olahan susu kuda. Kumis. Satu, penelitian pada tikus menunjukkan bahwa kumis secara efektif dapat memperbaiki saluran pencernaan tikus serta menunjukkan efek positif pada fungsi kekebalan usus tikus yang mengalami imunosuspensi. Dua, penelitian pada tikus menunjukkan bahwa pemberian kumis pada tikus dapat menghambat dan memperbaiki infeksi Toxoplasma gondii dengan peningkatan jumlah bakteri tertentu sehingga dapat mengubah komposisi mikrobiota usus dan memperbaiki saluran pencernaan. Tiga, penelitian pada subjek manusia menunjukkan bahwa pemberian 250 mili kumis selama 60 hari mampu menurunkan kolesterol. Iko ketiga-tiga gitu ah. Yo, Eh, nanti yang kedua yogurt. poin pertama aja, baris pertama aja dibaca. Oke. Yang kedua yogurt. Penelitian secara in vitro menunjukkan bahwa yogurt susu kuda liar Sumbawa berpotensi untuk menurunkan kolesterol yang berkisar antara 34,66 sampai 59,41 mg.
Ketiga, dangke. Memiliki bakteri asam yang turak. Bakteri asam laktat diisolasi dan dangke Yo. yaitu L. fermentum dan L. acidophilus memenuhi salah satu kriteria sebagai kandidat probiotik dan mampu menurunkan kolesterol. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami ini yaitu susu kuda memiliki komposisi gizi yang bermanfaat, berbeda dibandingkan dengan susu sapi dan nasi, dengan kandungan lemak yang protein yang lebih rendah serta laktosa yang lebih tinggi. Susu kuda lebih mudah dicerna karena kandungan kaseinnya yang lebih tinggi dan mengandung banyak mineral penting serta lisozim yang berfungsi sebagai antivirus. Produk fermentasi dari susu kuda seperti komis, yogurt, dan rangke memiliki berbagai manfaat kesehatan. Komis memiliki minuman fermentasi tradisional dari Asia Tengah diketahui dapat meningkatkan kesehatan pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Yogurt dari susu kuda liar sumbawa berpotensi menurunkan kolesterol dan menghambat penyakit diabetes. Rangke dari produk fermentasi asal Indonesia memiliki aktivitas antimikroba dan dapat menurunkan kadar kolesterol serta glukosa darah. Secara keseluruhan, susu kuda dan produk fermentasinya menawarkan berbagai manfaat kesehatan yang signifikan. Baiklah, sekian dari hasil dari presentasi makalah kami. Kalau ada yang mau bertanya, nanti bisa di kolom chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sepi.